Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan di dalam episode yang kedua tentang alam yang lain. Diterangkan di episode yang lalu tentang hijrahnya dari alam dunia ke alam akhirat. Hijrahnya dari alam linafsi kepada alam lillahi ta'ala. Hijrahnya dari alam kemanusiaan menuju alam ketuhanan. Hijrahnya dari alam gaibnya Allah di hati kita serta nyatanya wujud diri manusia kita di hati kita. Hijrah berpindah bahwa sebenarnya hakikatnya hanya Allah lah yang wujud, diri kitanya gaib. Jadi berpindah dari kenyataan bahwa di dalam hati kita selama ini yang percaya, yang berkedudukan, yang bergolongan di hati kita menggaibkan Allah, berpindah bahwa Allah lah yang wujud. Semuanya ada pada masing-masing hati kita sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menuduh hati Anda ateis, hati Anda tak bertuhan, karena saya tidak tahu isi hati Anda. Karena saya hanyalah tahu kepada hanya isi hati saya sendiri saja. Maka dari itu hanya masing-masing diri Anda lah yang tahu tentang kondisi hati Anda sendiri. Allah gaibkah ataukah Allah nyata bagi Anda? Allah tiadakah atau Allah yang hudur di hati Anda? Hanyalah kita sendiri yang tahu. Maka di paparan ini sambil menyimak paparan Anda cek hati masing-masing diri Anda, di mana Anda bergolongan, di golongan Fir'aunkah atau di golongan para nabi dan para rasul, berada di dalam, diutus menjadi rasulnya hawa nafsu iblis dan syaitankah di hati Anda, atau sudah berpindah diutus dan menjadi Rasulullah, hamba yang hanya mengabdi kepada Tuhannya, hamba yang hanya diutus oleh Tuhannya daripada hawa nafsunya sendiri. Hanyalah kita sendiri-sendiri yang tahu itu. Kalau kita sudah tahu semua keadaan-keadaan hati kita, begitu sulitnya berhijrah, begitu sulitnya pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Hingga diibaratkan saking sulitnya melewati masa-masa itu, saking sulitnya mewujudkan Allah,
saking sulitnya bertemu Allah, saking sulitnya bermakrifat kepada Allah, hingga manusia membayang-bayangkan, hingga manusia mengibaratkan, hingga manusia mengkias-kiaskan, hingga manusia mensanepan-sanepankan seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka tidak akan sanggup seluruh manusia, jangankan manusia, kutu pun tak akan bisa melewatinya. Jadi tak satu pun manusia bisa melewati itu semua. Jadi maknanya tak satu pun manusia bisa bermakrifat kepada Allah, kecuali hanyalah manusia yang dipilih Allah, kecuali hanyalah manusia yang dikehendaki oleh Allah, kecuali hanyalah manusia yang menjadi utusan Allah. Maknanya di dalam hatinya sudah nyata Allahnya daripada dirinya sendiri. Berarti ini berada di golongan Allah Maha Wujud, Allah Maha Nyata. Inilah hamba Allah, inilah Abdullah, dan inilah golongan Rasul-Rasul Allah. Hamba yang tidak bisa apa-apa lagi, hamba yang sudah pulang ke rahmatullah, hamba yang pulang hatinya di sisi Allah, maka segala urusan, maka segala aktivitasnya selalu digerakkan, selalu diutus oleh Allah daripada diutus oleh iblis dan setan di hatinya. Inilah yang dimaksud alam lain itu. Bukan alam-alam yang di luar sana. Bukan alam-alam yang sini. Tapi yang dimaksud alam-alam lain itu alam yang ada di dalam keadaan hati kita. Alam yang berada di dalam kondisi hati kita. Selama ini kondisi hati kita kan selalu linafsi. Milikku hamba, hambalah yang menjadi Tuhan. Akan tetapi berhijrahlah, berjihadlah menuju ke alam yang lain dari yang alam selama ini kita tinggali, yakni alam akhirat, yakni alam ketuhanan, yakni alam lillahi ta'ala. Sebab ini sudah diperintahkan, sudah dituntunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj kepada Tuhannya, membawa oleh-oleh, membawa bekal ilmu syariat, yakni membawa perintah sholat. Apa buktinya bahwa kita diperintah jangan tinggal di dunia saja? Mengapa kita diperintah jangan mewujudkan hawa nafsu kita di hati kita saja? Akan tetapi disuruh bersegeralah kembali, bersegeralah mi'raj, disuruh mengikuti jejak-jejak nabinya, disuruh ikut hatinya seperti hati para nabi dan para rasul, supaya hati kita bisa berpindah dari alam linafsi menuju alam lillahi ta'ala, supaya hati kita berpindah dari alam dunia menuju ke alam akhirat, yakni berakhirnya kedudukan diri manusia kita di hati kita menuju pindah hijrah
ke alam yang mana di dalamnya hanya Allah lah sebagai Tuhan, hanya Allah lah sebagai dalang, hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang berdaya upaya dan ikhtiar, dan hanya Allah lah yang bisa apa-apa dan yang bisa berstatus siapa-siapa. Seperti sang dalang memerankan wayang-wayangnya. Yang menstatuskan wayang-wayang itu semua kan sang dalang, bukan wayangnya sendiri yang bisa ngapa-ngapain. Inilah berpindahnya. Jadi semuanya babakan hati, perjalanan hati, bukan perjalanan dohir, bukan perjalanan syariat, akan tetapi perjalanan hakikat yang sebenar-benarnya. Karena masing-masing hati kita hanyalah kita sendiri yang tahu kondisinya. Hanya kita yang tahu di golongan mana kita tinggal. Apakah kita tinggal di golongan kiri atau di golongan Fir'aun ketimbang di golongan kanan, di golongan para nabi dan rasul. Kalau Fir'aun itu di hatinya yang ada hanya Fir'aunnya yang bersekutu dengan iblis dan setan, selalu mensekutukan Tuhan pencipta dirinya dengan diri Fir'aunnya. Jadi Allahnya gaib, Tuhannya tiada, yang ada Tuhan Fir'aunnya saja. Coba cek hati kita. Kan seperti demikian selama ini. Ketika kita belum kenal Allah, ketika kita tidak menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan, bukan sang pencipta. Seolah-olah selama ini kita kan yang menjadi pencipta. Pencipta seluruh pergerakan badan kita, pencipta seluruh aktivitas-aktivitas kita, pencipta seluruh urusan-urusan kita, pencipta seluruh apa yang kita inginkan. Selama ini kan kita jadi Tuhan, selama ini kan kita jadi Allah, tapi tidak sadar karena telinga, karena mata, dan karena hati kita selama ini ditutupi, dihalang-halangi, dihijabi oleh iblis dan setan. Sehingga kita berada pada golongan kafirin, golongan Fir'aun. Ini babakan hati. Karena semua cerita-cerita yang ada di luar diri itu semuanya sudah ada di dalam diri. Maka dari itu kita selama ini tidak akan pernah tahu bahwa cerita-cerita apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di luar diri itu, bahwa semua itu hanyalah ayat-ayatnya Allah. Kita hanya memandang makhluknya, kita lalai, kita tidak memandang siapa pencipta cerita-cerita itu. Kita sudah ditunjuki ayat-ayatnya Allah, akan tetapi kita selama ini buta. Kita hanya memandang, menyaksikan sosok-sosok ceritanya saja. Siapa yang menjadi sosok-sosok di dalamnya? Kita tidak pernah menyaksikan siapa sih yang memperjalankan sosok-sosok itu. Maka dari itulah selama ini kita berada di dalam golongan kiri, di dalam golongan Fir'aun, di dalam golongan Namrud, di dalam golongan kafirin, bersama kumpul dengan iblis dan setan. Itulah hakikat alam lain, itulah hakikat alam neraka. Dan tinggal di dalam neraka abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Jadi jangan kira neraka itu besok. Memang benar neraka itu besok,
bagi orang-orang yang tak bertuhan, bagi orang-orang yang masih menjadi Fir'aun, orang-orang yang masih mentiadakan, menggoibkan Allah di hatinya, neraka dan surga ya besok bukan sekarang. Bagi manusia yang masih mempertuhankan hawa nafsu iblis dan setannya di hatinya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah dikehendaki kembali kepada Tuhannya, maka manusia itu akan tahu. Bukan manusianya yang tahu loh ya. Jangan salah paham. Maka manusianya akan tahu cerita-cerita yang diceritakan di dalam syariat itu. Oh, ternyata sudah terjadi selama ini. Yakni babakan hati, yakni perjalanan hati, yakni kondisi hati. Karena Allah hanya memandang hati. Kalau manusia kan hanya memandang zahir. Manusia hanya memandang syariat-syariatnya. Karena seolah-olah syariat itu hanyalah syariat manusianya. Karena manusia menyangka bahwa yang bisa bersyariat itu hanyalah manusianya. Allahnya tidak bisa ngapa-ngapain. Allahnya tidak bisa berkuasa apa-apa terhadap dirinya. Anggapan kita, iman akidah kita selama ini kan begitu. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara yang jadi Allah selama ini diri kita sendiri tanpa kita sadari? Kita telah lancang menduduki posisi Allah daripada posisi sebagai hamba di hati kita. Inilah golongan Fir'aun itu. Nah, coba perhatikan hati kita. Coba hayati pada golongan mana kita berdiri, pada golongan mana kita berkumpul, berjamaah selama ini. Bila kita sudah tahu, oh ternyata aku selama ini berada di golongan jahiliyah. Pada golongan jahiliyah. Pada golongan jahiliyah. Karena belum kedatangan Rasulullah. Karena belum kedatangan Muhammad Rasulullah. Yang mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Karena hati kita selama ini masih jahiliyah akan Tuhannya. Belum kedatangan Muhammad Rasulullah yang membawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Membawa akhlak-akhlak terpuji. Akhlak kepada Tuhannya. Hati kita selama ini belum kedatangan Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu apa? Kita belum sadar bahwa kita ini hanyalah hamba, hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa kecuali hanya diutus oleh Allah, kecuali hanya digerakkan oleh Allah, kecuali hanya diperjalankan oleh Allah. Nah, inilah yang dimaksud berpindahnya dari alam jahiliyah, berpindahnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, menuju ke alam keimanan, berpindah dari linafsi menuju lillahi ta'ala. Itulah semua maksud syariat-syariat yang diemban, yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pada babakan hati. Bila babakan hati sudah suci, maka sucilah syariat-syariat itu. Bila di hati kita masih kotor, masih dikuasai oleh Fir'aun, masih bersekutu dengan iblis dan setan, yakni mensekutukan Allah, menggoibkan Allah, selamanya apa yang kita jalankan, apa yang beraktivitas pada diri kita, semuanya ada di lembah neraka.
Sampai kapan? Selama-lamanya, sampai baiat itu datang. Kapan baiat itu datang? Saat ini atau nanti saat sakaratul maut? Semua tergantung Allah yang menguasai masing-masing diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selamat sampai tujuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.